tentang apa itu manaqib Uwais Al-Qarni ini. Saya ingin mengulangi beberapa makalah yang belum saya sampaikan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Uwais Al-Qarni khairut tabi'in. Ngendikannya Rasulullah, Uwais Al-Qarni ini adalah sebaik-baiknya tabi'in. Ini adalah setelah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Uwais Al-Qarni secara lahiriah tidak pernah berjumpa langsung sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rawana qala alaihi salatu wassalam yahluqullahu ta'ala alfa malakin ala surati Uwais wa yadkhulu Uwais ma'ahum fil arasat summa yadkhuluna al-jannah hatta la yattali ahadun alaihi wa la ya'rifu illa man sya'allah. Nanti di hari kiamat Allah menciptakan ada 1000 malaikat atas wajahnya Uwais Al-Qarni, dan kemudian wa yadkhulu Uwais ma'ahum, dan Uwais bersama mereka fil arasat. Suma lantas mereka masuk ke dalam surga hatta la yattali ahadun alaih, sehingga tidak ada yang melihat seseorang pun ahadun alaihi atas Uwais Al-Qarni. Wa la ya'rafu illa man sya'allah, dan tidak ada yang mengetahui Uwais Al-Qarni kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fima ruya, sebagaimana diriwayatkan fima ruya anhu ta'ala auliya'i tahta qabai la ya'rifum ghairi. Kekasih-kekasihku itu ada di kubah-kubahku, tidak ada yang mengetahui kecuali diriku. Nukila anhu, dinukil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala fi ummati man yushafi'uhu Allah ta'ala yaumal qiyamah fi miqdari asfafi aghnami Rabi'ah wa Mudar. Rasulullah bersabda, di antara umatku itu ada yang bisa memberi syafaat. Jadi umatnya Rasulullah itu juga ada yang bisa memberi syafaat. Al-Quran bisa memberi syafaat, orang soleh bisa memberi syafaat. Ada orang yang istimewa, yaitu mendapatkan keistimewaan memberi syafaat miqdaru aswafi aghnami Rabi'ah wa Mudar, yaitu kira-kira dengan kepastiannya bulu-bulunya kambing-kambingnya suku kabilah Rabi'ah wa Mudar. Jadi ada di Arab itu kabilah Mudar dan Rabi'ah. Bayangkan kalau kita kabilah itu kan banyak, kabilah itu satu suku Rabi'ah, suku Mudar, itu kan banyak kambingnya. Karena banyak kambingnya, kalau dihitung berarti berapa banyak daripada bulunya kambing. Satu kambing saja sudah ada yang bisa menghitung apa enggak? Komputer paling canggih sekarang ini bisa enggak menghitung bulunya kambing, satu kambing saja? Ada yang bisa menghitung apa tidak? Ini suku kabilah Rabi'ah dan Mudar. Ada satu orang yang bisa memberi syafaat seperti sebanyak itu. Qala sahabat radhiyallahu anhu, man huwa ya Rasulullah? Siapakah dia itu ya Rasulullah? Faqala abdun min ibadillah. Dia itu adalah hamba daripada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Qalu, para sahabat bertanya, ma ismuh? Siapa namanya ya Rasulullah? Qala Uwais, namanya Uwais. Qalu aina huwa? Di manakah dia ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam bi Qurun. Dia itu ada di Qurun, itu di daerah Yaman. Qalu, para sahabat mengatakan ajib, sungguh ajib. Innahu ma tasarrafa bi suhbatin Nabi alaihi salatu wasallam. Dia padahal tidak diberi kemuliaan untuk bisa berjumpa langsung sama Rasulullah, tapi mendapatkan kemuliaan dengan luar biasa seperti ini. Qala sallallahu alaihi wasallam manahu amrani. Kata Rasulullah, dia itu Uwais itu mempunyai dua perkara yang menyibukkan dirinya. Al-awwal ghalabatul hal, dirinya dikalahkan oleh keadaannya itu. Wasani ta'zimus syar'i, dia itu sangat mengagungkan syariat agama. Itlahu umur mukminah, karena dia punya ibu seorang mukminah, seorang ibu dha'ifatun, ibu yang lemah, ibunya itu sangat lemah, ikhtallat ainaha, yang matanya sudah tidak bisa melihat lagi, yang cacat matanya, yang sakit kedua matanya sudah tidak bisa melihat karena sudah sepuh.
wasullat yadaha, dan lumpuh kedua tangannya, warijlaha, dan kedua kakinya, lumpuh kedua tangannya, lumpuh kedua kakinya. Wawa bin nahar yar'al ibil bil ujroh, kalau siang dia itu kerja mengembala unta untuk mendapatkan upah, yang upahnya itu untuk menghidupi dirinya dan ibunya tadi. Qalu ya Rasulullah, hal narahu nahnu amla, ya Rasulullah, apakah kami nih para sahabat ini ada yang bisa berjumpa dengannya ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar la yarahu. Abu Bakar, sahabatku Abu Bakar tidak bisa berjumpa dengan dirinya. Ya, tidak bisa berjumpa dengan dirinya karena sudah meninggal dunia. Ini adalah hidup setelahnya. Abu Bakar tidak bisa berjumpa dengannya. Ini Rasulullah berbicara sesuatu yang belum lahir. Uwais Al-Qarni ini belum lahir, ya hadirin. Uwais Al-Qarni ini belum lahir, tapi diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yarahu Umar wa Ali, yang bisa berjumpa dengannya adalah Umar dan Ali bin Abi Thalib. Wa rajulun kasirus sya'r, tandanya dia itu punya bulu ala ahadi jambeh. Salah satu badannya itu bulunya lebat, yang satunya enggak. Yang sebelahnya lebat, yang satunya tidak. Wa fi rohati kafeh, di antara di telapak ke rohati kafeh, di rohahnya telapak kedua tangannya itu ada semikdar dinar, ada sedinar begini yang warnanya putih. Jadi tangannya gini, ada warnanya putih. Di tengah di sini ada warnanya putih seperti uang, seperti lubangnya uang dinar. Walaysa dzalika minal baras, walaysa dzalika minal baras. Kata Rasulullah, itu bukan karena penyakit baros, penyakit putih itu belang, bukan. Tapi itu adalah faidal taqaitum, maka kata Rasulullah, jika kalian berjumpa dengannya, sallimu minni, ucapkanlah salam dariku, kata Rasulullah. Waltamisu minhu addu'a li ummati, dan mintalah kalian untuk berdoa untuk umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi ada umatnya Rasulullah yang mendapatkan keistimewaan luar biasa, doanya istijab, dikabulkan oleh Allah, yang selalu mendoakan kita umat Islam akan mendapatkan ampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu. Selalu ada. Ini wali-walinya Allah, ini kekasih-kekasihnya Allah, sampai hari kiamat itu ada, sampai hari kiamat. Andaikan tidak ada para wali-walinya Allah di muka bumi ini, dunia ini, umat Islam ini sudah hancur. Dunia ini sudah hancur karena berkah doanya para wali-wali Allah itulah yang kemudian dengan kasih sayangnya, dengan doanya mereka, dengan kasih sayang Allah kepada mereka itulah dunia ini masih kokoh, belum hancur, belum ditimpakan musibah, balak musibah semuanya karena kekasih-kekasih Allah yang masih dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat beda umat-umat terdahulu dengan sekarang. Kalau umat-umat terdahulu begitu melakukan kemaksiatan, kejahatan langsung dimusnahkan oleh Allah. Kaum-kaum terdahulu begitu melakukan kejahatan, musnahkan oleh Allah. Sekarang ini banyak umat Muhammad yang melakukan berbagai macam kemaksiatan, tapi belum dihancurkan oleh Allah. Sebab apa? Karena masih banyak wali-walinya Allah, kekasih-kekasih Allah yang memintakan ampun, rahmat, kasih sayangnya untuk kita semuanya. Semoga kita mendapatkan ampunan kasih sayang. Amin Allahumma. Selanjutnya adalah ini pertemuan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah berjumpa dengan Uwais Al-Qarni. Itu dulu sudah pernah saya sampaikan. Saya melanjutkan kepada pertemuan orang lain yang berjumpa dengan Uwais Al-Qarni. Qultu, qala, berkata siapa Harim, namanya Harim bin Hayyan. Ada nama seseorang yang namanya Harim bin Hayyan, itu berjumpa dengan Uwais Al-Qarni. Ausini, wahai Uwais Al-Qarni, wasiatkanlah kepada saya sesuatu wasiat yang baik untuk saya. Qala, ini wasiatnya Uwais Al-Qarni. Ij'alil mauta tahta ra'sika wa 'inda ra'sika. Ini pesan yang Masya Allah, yang paling puncak dalam nasihat.
Ini nasihatnya Uwais Al-Qarni kepada Harim bin Hayyan, yang juga untuk wasiat kepada diri kita semuanya umat Muhammad. Ij'alil mauta tahta ra'sika wa 'inda ra'sika wa la tatawaqqal hayat ba'dahu wa la tandur ila sighari dzanbi walakin dur ila kibari isyanillahi ta'ala. Ini nasihatnya Uwais Al-Qarni. Jadikanlah kematian itu di bawah kepalamu. Jadi pesan kematian kamu itu ada di bawah kepala kamu. Wa inda rosika, dan ada di samping kepala kamu. Jadi seolah-olah ingatlah kematian. Kematian itu begitu sangat dekat, seolah-olah sudah ada jatah di bawah kepala kamu dan di samping kepala kamu. Wala tatawaqqul hayat ba'dahu, dan jangan engkau ketika kamu sudah menyandarkan kepala kamu, janganlah engkau punya harapan, mempunyai planning untuk bisa hidup setelah kamu tidur. Ya, tidak usah kamu memplanning, tidak usah kamu punya planning bahwasanya setelah kamu tidur kamu masih bisa hidup lagi. Ini pesan yang luar biasa untuk mempersiapkan tentang kematian ini. Wala tandur ila sighari dzanbi, jangan engkau memandang kepada sesuatu perkara dosa yang kecil. Ini perkara kecil. Jangan engkau memandang sesuatu perkara dosa itu yang kecil. Apa ini kan dosa-dosa kecil. Kan dosa-dosa besar ada, tapi dosa-dosa kecil ada. Dosa-dosa kecil banyak. Tapi kamu jangan menganggap remeh dosa-dosa kecil ini. Walakin dur ila kibar isyanillah, tetapi pandanglah, kata Uwais Al-Qarni, tetapi pandanglah sesuatu perkara yang dosa itu adalah kamu sedang berdurhaka, kamu sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pesannya Uwais Al-Qarni. Jangan kau menganggap saya kan dosa kecil. Mohon maaf, umpamanya salaman dengan perempuan, ini umpamanya katakan dosa kecil. Perkara kecil saja mau. Ya, umpamanya perkara kecil saja. Jangan kau menganggap ini perkara kecil. Jangan engkau menganggap ini perkara kecil. Tetapi pandanglah ini adalah maksiatmu di jalan Allah Subhanahu. Pandanglah ini maksiatmu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'in sagharta dzanba faqad sagharta mukhalafatallahi ta'ala. Jika engkau menganggap dosa-dosa kecil kamu itu perkara yang kecil, maka sungguh engkau telah menganggap perkara-perkara yang menyelisih, yang nulayani, yang maksiat, yang durhaka kepada Allah, berarti itu anggap kecil. Perhatikan di sini ya. Jadi kalau kamu menganggap dosa ini kecil, katakanlah ghibah, membicarakan aibnya orang lain, itu kamu anggap dosa kecil. Tetapi permasalahannya bukan masalah kecilnya kamu membicarakan, tetapi kamu menganggap bahwasanya kamu durhaka, kamu nulayani, kamu menentang perintahnya Allah, itu kamu menganggap kecil. Itu menjadi perkara yang besar. Paham ya? Ini wasiatnya Uwais Al-Qarni. Qala Harim fakultu ausini. Maka kemudian wasiatkanlah lagi kepadaku ya Uwais Al-Qarni. Qala, kata Uwais Al-Qarni, mata abuka Hayyan. Wahai Hayyan, wahai Harim, bapak kamu sudah meninggal, betul? Wa mata Adam wa Hawa, Nabi Adam, Siti Hawa juga sudah meninggal. Wa Nuh Ibrahim juga sudah meninggal. Wa mata Musa bin Imran, Nabi Musa bin Imran juga sudah meninggal. Wa mata Muhammad al-Mustafa, dan sudah meninggal Nabi kita Nabi Muhammad sudah meninggal sallallahu alaihi wasallam. Wala jamil anbiya wal mursalin, semua nabi-nabi semua sudah meninggal. Wal mursalin, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa mata Abu Bakar, begitu juga sudah meninggal Abu Bakar As-Siddiq, khalifatul Rasulullah, yang menjadi khalifahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mata sodiki, dan sudah mati sahabatku, temanku, yaitu wa akhi, saudaraku Umar radhiyallahu anhu. Wa Umar, ya Umar, ya Umar, ini dijawab segitu.
Qultu rahimakallah ma tuwfiya Umar. Ini jawab Harim, ya Uwais Al-Qarni, Umar bin Khattab belum meninggal. Ini perhatikan di sini, ini Yaman, Umar ada di Mekah, Umar ada di Madinah. Umar belum meninggal ya Uwais Al-Qarni. Ini pada zaman dahulu tidak ada informasi, tapi karena ini Uwais Al-Qarni sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma tuwfiya qala bala qad alhamani Allah taala wafatahu. Sungguh Allah telah mengilhamkan kepadaku bahwa Umar saat ini sudah meninggal dunia. Sumakala ya Harim, ana wa anta min jumlatil amwat. Kalau gitu ya Harim, saya dan kamu adalah termasuk orang jumlahnya, bagiannya orang-orang yang mati itu ya Harim. Kita, kami, saya dan kamu adalah termasuk orang-orang yang mati itu ya Harim. Summa shalla ala nabi, lantas membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa du'an khafifan. Kemudian Uwais Al-Qarni berdoa dengan doa yang ringan. Wa qala wasiyatilaka antasluka tariqas syar. Ini wasiatnya Uwais Al-Qarni lagi kepada Harim, wasiatku kepadamu wahai Harim, antasluka tariqas syar'i wa tariqa ahli shalah. Saya wasiatkan kepada kamu ya Harim, kepadamu agar engkau berjalan kepada jalannya syariat agama dan jalannya orang-orang ahli shalah, ahli kebaikan. Ini pesannya Uwais Al-Qarni. Jadi syariat agama itu panutannya kepada orang-orang soleh, orang-orang shalah, orang-orang yang beruntung sebelum kita, ulama-ulama yang terdahulu. Jadi jangan kita mengambil agama ini kepada orang-orang yang akhir. Kita harus kembali bagaimana sikap perilakunya ulama-ulama terdahulu. Kalau sekarang, kalau dahulu kan imam-imamnya, kalau ikhtilaful ummah rahmah, perbedaan ulama-ulama itu rahmat, perbedaan ummati itu maksudnya adalah ulama-ulama. Kalau ikhtilafnya ulama itu rahmat. Yang menjadi masalah kalau ikhtilaful juhala fitnah. Kalau perbedaan para orang-orang bodoh itu menjadi fitnah. Maka oleh karena itu, kalau perbedaannya mereka ulama-ulama, lah kalau sekarang kita ikhtilafnya bukan dengan ulama, kadang-kadang dengan orang-orang bodoh, ngaji kitab tidak tahu, sudah berbeda, sudah berbicara agama. Ini yang menjadi masalah, orang bodoh sudah berbicara tentang agama. Maka oleh karena itu, ikutlah kamu syariat agama dan ikutlah thariqahnya orang ahli shalah. Wala taghfal an dzikrillah sa'ah. Jangan engkau lalai daripada berzikir kepada Allah 1 jam pun. Wa idza wasalta ila qaumika, kalau ketika kamu sudah sampai kepada kamu, antan sohahum wa ta'idhum, agar supaya kamu memposisikan diri bisa memberikan bagian yang bisa menasihati mereka dan memberikan mau'izah sama mereka. Jadi menerima nasihat dan wala taqta nasihatuka an khalqillah. Janganlah engkau putus untuk menjadi orang yang selalu menasihati makhluknya Allah. Ya, ini pesannya Uwais Al-Qarni. Jadi kalau kita bisa, janganlah kita itu lari daripada tanggung jawab untuk memberi nasihat. Ya semampu kita. Saya ini pernah matur sama Kiai, rasanya kita ini, kalau saya ini masih belum layak untuk menasihati orang ya Kiai. Kalau ini saya kata dosa, saya ini masih banyak dosa begini. Maka jawabnya Kiai, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu semampu kamu. Kan ada ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu dengan semampu sebaik-baiknya ketakwaan kepada Allah. Kalau yang seperti ini susah. Kalau seperti ini tingkatnya seperti Uwais Al-Qarni, tingkatnya para wali-wali. Fattaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah Allah dengan sehak-haknya takwa. Ini Masya Allah, tidak mampu kita. Tapi ada Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu semampu diri kamu. Semampu diri kamu. Ya semampu kita. Jangan kita lari untuk menasihati seseorang. Jangan lari untuk bisa menasihati seseorang. Ya semampu kita. Ini pesannya Uwais Al-Qarni seperti ini. Wala tata'akhkhar an muwafaqatil a'immah qadaman hatta la yakhruja an kaliman. Janganlah engkau mundur, kata Uwais Al-Qarni, janganlah engkau mundur daripada mencocoki, daripada mengikuti para imam-imam
walaupun hanya satu langkah pun, walaupun hanya satu telapak kaki pun. Hatta la yahruja an kaliman, sehingga kamu tidak keluar daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin tahu ya, belajar kepada imam-imam a'immah, ya imam-imam yang sudah masyhur, imam mazhab yang 4 salah satunya dalam masalah fikih, dalam masalah tasawuf, dalam masalah tauhid, sudah ada semuanya panduan kita. Wa anta la tadri wa taqau finnar, dan sementara kalau kamu keluar daripada barisannya imam-imam itu, kamu tidak tahu, sementara kamu akan masuk ke dalam neraka. Sumakala ya Harim bin Hayyan, la tarani ba'da hadza wala araka. Wahai Harim bin Hayyan, kamu setelah perjumpaan ini, kamu tidak akan bisa berjumpa dengan saya, dan saya juga tidak berjumpa dengan kamu. Artinya setelah ini akan ada perpisahan, yaitu kematian. Saya akan mati atau kamu yang akan mati. Berarti kamu tidak akan bisa berjumpa lagi. Wala tansani minat doa. Summa ya Allah, jangan lupakan engkau daripada doa kepada saya. Summa wada'ani. Masya Allah. Ini diantara pesan-pesannya Uwais Al-Qarni kepada Harim bin Hayyan yang bisa kita ambil pelajaran. Yang diantara makalahnya beliau ketika bertemu sama Rabi, Tolabtu Uwaisan. Rabi ini di dalam keterangan Tazkiratul Aulia bisa berjumpa dengan Uwais Al-Qarni. Saya mencari Uwais Al-Qarni fawajadtu fi sholati subhi. Saya menemukan beliau lagi sholat subuh. Falamma faragha, ketika sudah selesai sholat subuh, aradtu an uhaddisahu, saya menghendaki untuk saya bisa berbicara kepadanya. Fastaghala fil aurat, maka Uwais Al-Qarni sibuk dengan wiridnya, tidak selesai wiridnya dari tempat sholat. Maka saya menunggu. Summa bi sholati duha, lantas kemudian Uwais Al-Qarni selesai sholat duha. Saya berharap nanti setelah sholat duha saya bisa ngobrol sama beliaunya, sama Uwais Al-Qarni. Wa ma qama min maudi, dan tidak berdiri sampai tempat sholatnya untuk wiridan, untuk zikir terus kepada Allah sampai waktu zuhur. Setelah waktu zuhur saya berharap mungkin nanti setelah zuhur saya akan bisa ngobrol sama Uwais Al-Qarni. Ternyata zikir terus sampai sholat asar. Setelah sholat asar saya berharap barangkali nanti saya bisa ketemu ngobrol sama setelah sholat asar. Ternyata wiridan terus sampai sholat maghrib. Saya berharap setelah sholat maghrib saya bisa berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, saya bisa ngobrol sampai sholat isya. Begitu sholat, saya mengharapkan setelah sholat isya itu kan sudah mulai pagi sampai sholat isya, nggak tidur, nggak makan, wiridan terus, zikir terus, wiridan terus, zikir terus ya. Kemudian saya tunggu setelah sholat isya, ternyata sampai sholat malam, sampai subuh lagi, sampai 3 hari 3 malam beliau hanya waktu sholat terus, zikir terus, tidak pernah menemui orang, tidak pernah makan, tidak pernah minum selama 3 hari 3 malam. Hatta fi lailatul rabi'ah, sampai malam yang keempat, na'asa qalilan, malam yang keempat Uwais Al-Qarni tertidur sudah, ngantuk sebentar, qalilan fatanabbaha wa naja rabbah. Setelah hari yang keempat itu tertidur sejenak, maka kemudian beliau terbangun, wa naja rabbah, dan berdoa kepada Allah. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika minan ainil kasiran naum. Ya Allah, ini Uwais Al-Qarni hari keempat, malam yang keempat beliau berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, minal ainil kasiran naum, daripada mata yang banyak tidur ini ya Allah, janganlah saya diberi mata yang banyak tidur seperti ini ya Allah. Bayangkan ya Allah, 3 hari 4 hari masuk ke hari keempat, tidak makan, tidak minum, ibadah terus menerus ibadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masih berdoa, jangan sampai diberi mata yang banyak tidur seperti saya, kata Uwais Al-Qarni. Masya Allah. Wa minal badil wa minal batnil kasirul akal. Mintanya lagi adalah, dan jangan saya minta dan saya mohon kepadamu ya Allah, agar saya tidak diberi perut yang banyak makan. Bayangkan sudah 3 hari 3 malam tidak makan, 3 hari 3 malam masuk ke 4 tidak makan, masih minta kepada Allah supaya perutnya jangan sampai banyak Masya Allah, ya Allah. Qultu fi nafsi hadza yakfini, maka kata Rabi,
ini cukup buat saya, ini pelajaran yang sudah cukup buat diri saya. Wala usawwisu fadhahabtu wa taraktu, dan kemudian saya meninggalkannya. Jadi dia menunggu selama masuk ke hari ke-4. Sudah cukup ini pelajaran buatku, sudah cukup ini pelajaran buat diriku. Nasihat yang terbaik daripada Uwais Al-Qarni. Nukila annahu kana mana fi jami' umrih. Diceritakan bahwasanya Uwais Al-Qarni itu tidak pernah tidur sepanjang umurnya. Tidak pernah tidur sepanjang umurnya. Balkan yaqul hadi lailatul qiyam. Tetapi ini adalah untuk malam, ini adalah untuk sholat malam, ini adalah untuk ruku. Ini pokoknya setiap malam untuk semuanya ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wakala in Allah taala mil as-samawati mil ardi la yuqbalu hatta tusaddiquhu. Di antara makalahnya Uwais Al-Qarni, jika kamu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kamu memenuhi langit-langit dan memenuhi bumi ini, la yuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hatta tusaddiqah, sehingga engkau membenarkan atas membenarkan kepada Allah. Kamu mempercayai diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qal wa kaifa tusaddiquh? Bagaimana cara orang yang sidik itu ya Syekh Uwais Al-Qarni? Qala ta'manu bima takaffala lak. Kamu merasa aman dengan apa yang ditanggung Allah kepada kamu. Wa yasiru qalbuka fariqan, dan menjadikan hati kamu dikosongkan, hatta la tastaghila bi ghairi ibadati, sehingga tidak disibukkan oleh apapun juga kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Uwais Al-Qarni. Hatta tasdagila, hati kamu harus dikosongkan. Hati kamu harus dikosongkan. Maka ketika kita diajari la ilaha illallah kan, la illallah, la illallah, la illallah, itu hati dikosongkan. Hati kita dikosongkan dari Tuhan-Tuhan tandingan. Jangan diisi dunia, jangan diisi nafsu yang ammarah bisu. Jangan diisi perkara-perkara hina di dalam hati kamu. Isilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala man ahabba salasata asa sarat jahannam aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Uwais Al-Qarni, barang siapa mencintai tiga perkara, maka jahannam itu lebih dekat daripada kedua urat lehernya. Kedua urat leher kita ini dekat tidak sama kita? Ini dekat tidak sama kita, kedua urat ini? Kalau kamu mencintai perkara tiga, maka jahanam lebih dekat daripada ini. Neraka jahanam lebih dekat daripada kedua urat leher kita ini. Yang pertama, at-ta'amul ladid. Terlalu suka makanan-makanan yang nikmat, makanan-makanan enak, makanan-makanan enak. Karena makanan enak terus menimbulkan nafsu, syahwat-syahwatnya muncul. Coba ya, betul apa betul? Coba kalau kamu makan, ini anak pondok makannya pagi sate 10 porsi, 1 porsi sate kambing. Siang 10 1 por kambing. Malamnya gulai. Paginya makan yang nikmat-nikmat terus. Kira-kira kamu mondok bisa enggak tahan di pondok ini? SD sudah minta nikah kamu, iya betul. SD sudah minta nikah, sudah enggak tahan kamu di pondok. Makanya untuk di pondok makannya sederhana-sederhana. Ini bagian daripada riyadhah, bagian daripada riyadhah nafsi, meriadhahkan diri, riyadhah diri sendiri. Saya di pondok pernah sama kiai, ya Allah, Syekhina Maimun Zubair, lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya di pondok pernah ngelakoni, tapi sampai beberapa ya. Dulu sama kiai, pokoknya asal pagi, kata kiai, asal pagi sarapan kue dua. Pokoknya kue itu katakanlah tempe 1, tempe tahu 1, goreng itu tahu 1, terus minum teh tawar. Terus kalau makannya nggak usah pakai saus, nggak usah pakai, tapi pakai cabai sama garam saja. Cabai dulek sama garam saja.
Itu kalau orang Madura bilang jerenges. Ya, jerenges. Makan sedikit. Jadi kalau makan gitu kan enggak nikmat. Makanya karena garam sama cabai saja. Itu pernah kiai meriadoh, suruh saya riadoh dengan model seperti itu. Kalau di pondok-pondok di mana? Di Purworejo itu santri dilatih untuk makan ngerowot. Kadang-kadang selama 40 hari makan itu hanya pakai singkong saja, air sama singkong. Singkong dibakarkah, digodok, yang penting singkong saja selama 40 hari. 40 hari lagi ngerawat. Itu artinya adalah sesungguhnya latihan nafsu, supaya kita ini tidak dikendalikan oleh nafsu, tapi nafsu dikendalikan oleh diri kita, ya. Ini adalah bagian daripada riyadhah. Yang kedua, hadirin, kata Uwais Al-Qarni, yang menyebabkan diri kita jahanam lebih dekat daripada hablul warid adalah wal malabis an-nafisah, pakaian-pakaian yang indah-indah. Yang suka bersolek-solek dengan pakaian-pakaian yang indah, pakaian sederhana. Terlalu indah itu enggak enak, ya. Terlalu indah itu enggak enak, ya. Pokoknya yang suka pakaian, suka pamer-pamer dengan pakaian yang indah-indah, itu hati-hati. Itu biasanya kalau pakaian indah-indah itu ada cenderungnya ada riak, pamer. Lihat pakaian saya. Pakaian saya, betul apa betul? Biasanya yang suka bersolek dengan pakaian bagus itu laki-laki perempuan? Laki-laki juga sebagian, ya. Juga yang bagus-bagus. Wal mujalasah, yang ketiga, wal mujalasah malagna, suka duduk-duduk. Sukanya yang palingnya duduk-duduk orang-orang yang kaya-kaya. Kalau orang kaya-kaya sering sekali dia mendatangi orang-orang kaya. Orang-orang miskin, fakir miskin tidak mau didatangi. Bahkan kalau dia datang sama orang-orang miskin, takut kena virusnya orang miskin. Naudzubillah summa naudzu. 3 perkara ini kalau kamu yang disukai adalah duduk sama orang kaya, pakaian-pakaian yang mewah-mewah, makanan yang enak-enak, yang itu yang kamu idolakan terus, maka kamu, kata Uwais Al-Qarni, kamu lebih dekat neraka jahanam itu daripada kedua urat leher kamu ini. Naudzubillah summa naudzu. Qila li Uwais, pernah suatu ketika kepada Uwais Al-Qarni, ya Uwais Al-Qarni, di kami ini ada orang punya amalan yang aneh. Ya Uwais Al-Qarni, ada orang punya amalan aneh. Apa amalannya? Mundu salasina sana. Dia tuh sudah kurang lebih 30 tahun sudah mempersiapkan kuburannya. Dia sudah gali kuburannya 30 tahun, ya Syekh, ya Uwais Al-Qarni, dan dia selalu membawa kain kafannya kemana-mana. Dia itu setiap malam dia kurus kering. Dia itu dia sering duduk-duduk di pinggir kuburannya itu, di bibir kuburannya itu selama 30 tahun. Wala qarar lahu lailan wala nahar. Faqala idhabu bi. Kalau begitu mari antarkan saya ke sana. Kata Uwais Al-Qarni, antarkan saya ke sana. Falamma raqala ya nahil jasadih. Maka kemudian Uwais Al-Qarni berkata sama orang yang duduk di pinggir kubur itu, ya nahilan jasadahu. Wahai orang yang kurus kering, mengkurus keringkan jasadnya, badannya menjadi kurus kering, musfarran wajah, yang menjadi pucat pasi wajahnya, bakiatan ainah, yang menangiskan kedua matanya yang bikin menangis. Qala sughlukal kubur anillah, yang menyibukkan kamu, pikiran kamu adalah kuburan saja, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupanya ini Uwais Al-Qarni memberikan nasihat seperti ini fil qabr, fastana qalbar rajul. Maka kemudian orang ini bisa menerima apa yang disampaikan Uwais Al-Qarni bi barakati Uwais wa saha sayhatan. Kemudian dia menjerit, ya Allah, ternyata saya salah bahasanya, astagfirullahaladzim. Dia langsung menjerit, jeritan itulah kemudian dia jatuh, meninggal dunia, jatuh ke dalam kuburannya. Artinya apa? Rupanya dia selama 30 tahun itu memang dia, coba bayangkan, dia itu sudah mempersiapkan kuburan. Kalau orang sudah ingat kuburan itu biasanya dirinya yang dipikirkan adalah akhirat. Tapi rupanya hatinya terlalu terpacu bagaimana kuburan, bukan Allah, bukan zikirnya kepada Allah, bukan kecintaannya kepada Allah, tapi dia takutnya hanya fokus kepada kuburan saja.
kepada kuburan saja, kuburan bagaimana mati, bagaimana. Tapi kecintaan, mahabbah, zikrullah, bagaimana mengosongkan hatinya daripada hal, bagaimana hanya Allah kepada Allah, itu yang kurang. Maka kemudian orang ini sadar, rupanya tindakannya seperti itu kurang untuk mentakarrubkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nukilan ma'akala ta'aman salah satu ayam. Diceritakan suatu ketika Uwais Al-Qarni tidak makan selama 3 hari. Fakharaja fil yaum ar-rabi'. Maka ketika beliau keluar hari yang keempat dari rumahnya, tiba-tiba di depannya itu ada dinar, uang dinar matruhan yang taruh di depan beliau. Ini uang tidak dari orang lain, itu uang gaib, uang yang diberikan Allah kepadanya. Tapi sama Uwais Al-Qarni, faqala la'allahu yakunu lisahsin. Barangkali ini uang di depan saya ini mungkin untuk rezekinya orang lain, bukan untuk saya ini, bukan untuk. Maka Uwais Al-Qarni ditinggalkan. Ini uang dinar, dirinya tidak ada uang, tapi dikasih perkara dari Allah, dari gaibnya Allah. Itu tidak mau ngambil. Kemudian faradanu wastaghala biaklis, maka kemudian belum makan dari rumput-rumputan, dari daun-daunan, dari daun sedikit baru mengambil begini, tiba-tiba kambing datang membawa roti di antara mulutnya kambing itu. Dikasih kepada mendekat kepada Uwais Al-Qarni. Barangkali ini daripada raja-raja dunia ini. Dari raja-raja dunia ini saya tidak mau makan yang model begini, kata Uwais Al-Qarni. 5 lam takut. Terus kemudian wa'aradhu. Uwais Al-Qarni berpaling daripada kambing yang membawa roti diberikan kepada Uwais Al-Qarni. Tidak mau juga. Maka kemudian fadha'an la'alla akhidun min mulkil insan. Waradun fa'antaqallahu al-ghanam. Maka kemudian kambing ini bicara. Waqala ya Uwais, wahai Uwais, ana abdun liman anta abadahu. Saya ini daripada hamba yang juga liman anta abadahu, sebagaimana kamu juga beribadah kepadanya. Saya ini hamba daripada sebagaimana kamu menjadi hambanya juga. 5 lam takhud min abdillah ma razaqakullah. Kenapa engkau tidak ambil daripada hambanya Allah apa yang telah diberikan rizki daripada Allah kepada kamu? Famaddatu yadil akhadut. Maka kemudian baru saya mengambil memanjangkan tangan saya untuk mengambil roti daripada mulutnya kambing tadi, roti, dan kemudian waghaba ghanam, dan kemudian kambing itu langsung hilang. Kambing itu langsung menghilang. Ini masya Allah, ini wali-walinya Allah itu menjaga luar biasa hal-hal yang semacam ini. Kalau di dalam Manaqib Syaikhul Qadir Jailani, saya tidak makan kecuali saya diperintahkan oleh Rasulullah. Saya tidak minum kecuali diperintahkan oleh Rasulullah. Masya Allah, betapa luar biasa hubungan rohaniahnya para wali-wali itu loh kepada Allah dan Rasulnya. Wa min kalamihi, daripada kalamnya Uwais Al-Qarni, as-salamah minal wahdah, yakni la yakunu fil qalbi ghairul dzikril mahbub. As-salamah fil wahdah, yang dimaksud salamah dalam kesendirian itu adalah yakni la yakunu fil qalbi ghairu dzikril mahbub. Tidak ada di dalam hati selain berzikir kepada yang dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu alaika biqalbik, wajib kamu menjaga hati kamu. Artinya antughlaqa abwabahu, agar kamu mengunci hati kamu dari dimasuki oleh perkara-perkara yang duniawi. Wa minhu talabdur rif'ah fa wajadtu fi tawadhu. Kata Uwais Al-Qarni, saya mencari kedudukan yang tinggi. Saya mencari kedudukan yang tinggi, fa wajadtuha fi tawadhu. Maka saya temukan masalah kedudukan yang tinggi itu ada di dalam sikap tawadhu. Wa talabtu riyasah fawajjuda fi nasihatul khalq. Saya menghendaki untuk mendapatkan riyasah kedudukan, dan saya mendapatkan fi nasihatul khalqi, di dalam memberi nasihat kepada makhluk. Wa talabtul fakhr fawajjadu fil faqr. Saya mengharapkan untuk mendapatkan keagungan, dan saya mendapatkan di dalam sifat fakir. Wa talabtu sunnah, saya mengharapkan untuk mendapatkan sunnah,
fawajada fit taqwa, mendapatkan itu di dalam takwa. Wa talabtu syaraf fawajidu fil qanaah, saya mendapatkan kemuliaan dan saya mendapatkan di dalam sifat qanaah. Wa talabtu rahah fawajada fi zuhd, saya mengharapkan untuk mendapatkan rahah, apa itu istirahat atau ya kebahagiaan, rahah, saya mendapatkan di dalam sifat zuhud. Wa kana yakhruju fi salati subuh yarju fi wa'lam wa khugiya annahu zahara fi adai fi akhir umri bayat. Diceritakan bahwa ketika akhir-akhir hidupnya beliau, di akhir umur bayat, wa huwa fi tilkal halah, maka zahara fi adai fi akhir umri bayat, di